Di video ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan konfigurasi DNS server. Untuk video ini, topologinya itu sangat sederhana, seperti ini ya. Di sini ada klien dengan IP 192.168.1.100. Kemudian di sini ada servernya nih. Servernya IP-nya 172.16.110. Nanti kita akan atur klien supaya pakai DNS yang kita atur di sini ya, Oke. Pertama-tama kita install dulu paket bin9, apt install bin9. Oke, di sini kebetulan saya udah selesai install ya, udah install. Kalau misalkan udah install, kemana? Masuk ke direktori etc bin. Di direktori etc bin itu edit file named.conf.local. Saya pakai Vim karena saya suka Vim ya. Kalian kalau mau pakai nano terserah. Kebetulan di sini saya juga udah bikin forward zone sama reverse zone. Oke, jadi di DNS itu ada dua jenis zone ya. Ada forward zone sama reverse zone. Forward zone itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat ngubah domain ke IP. Kalau reverse zone itu kebalikannya, dari IP ke domain. Nah, di sini untuk forward zone-nya itu saya pakai nama jojo.com. Nah, ini ya domainnya. Domainnya nanti adalah jojo.com gitu. Kemudian untuk reverse-nya, untuk reverse zone-nya itu IP dari network servernya itu dibalik. Tak tunjukin. Di sini IP dari servernya adalah 172.16.110. Nah, kita untuk bikin reverse zone itu kita bisa ambil 1 oktet aja yang paling depan, 2 oktet atau 3 oktet sekaligus. Nggak bisa 4 ya. Nggak bisa 4 kalau misalkan kalian penasaran. Masuk ya. Di sini saya pakai 3 oktet. Kenapa? Nanti saya akan tunjukin kenapa. Intinya dari network si servernya itu nanti diputar nih, dibalik ya. Dibalik. Kemudian di sini kita juga atur type-nya adalah master. Di sini type-nya juga master dan juga file zone-nya. Jadi nanti DNS ketika menerima request untuk jojo.com, dia nanti akan ngecek file yang ada di sini. Begitu juga dengan yang reverse zone-nya. Dia juga akan ngecek file yang ada di sini. Oke, sekarang kita langsung aja edit filenya. Masuk ke var libbin. Nah, di sini saya langsung aja edit ya. Di sini ada file dbjojo. Atau tak hapus saja. Kita akan pakai template yang udah disediakan oleh bin9. Itu adalah etc bin db.local. Terus namanya db.jojo. Oke ya. Edit filenya. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan ketika masuk ke file zone-nya itu adalah edit ini. Kita edit localhost-nya itu jadi domain. Langsung aja kalau di Vim itu kita langsung aja replace pakai masuk ke mode comment. Mode comment itu dengan mengetikkan titik 2 seperti ini ya di pojok kiri bawah nih. Kemudian %s/localhost. Kemudian apa yang itu namanya teks untuk nge-replace adalah jojo.com. Terus tambahin G. Enter. Nah. Kalau udah ini kita hapus. Kemudian kita atur dulu NS record-nya. NS record itu singkatan dari name server ya. Jadi ini domain jojo.com itu name servernya siapa? Nah, itu kita atur di sini. Misalkan biasanya itu seperti ini, jadi NS1 misalkan. Nah, jadi domain jojo.com itu name servernya adalah ns1.jojo.com. Oke. Name server itu kayak yang punya domain itu siapa gitu ya. Nah, kita tentukan di sini yang punya domain jojo.com itu adalah ns1jojo.com. Nah, kita juga kasih tahu juga nih ns1 itu kemana IP-nya. Kita atur di sini di bawahnya ns1 in a, kita pakai a record ya. 172.168.1.10 yaitu IP-nya si server. Jadi kalau kita baca ya, kita overview lagi. Jadi jojo.com ini ya,
itu dia itu punya ns1.jojo.com ini servernya. Kalau mau ngakses jojo.com, kalian harus ngontak ke sini. Nah, ini kan domain nih. Komputer kan dia ngobrolnya kan nggak pakai domain ya sebenarnya, pakai IP. Nah, dia dikasih tahu nih, ns1 tuh IP-nya ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman juga harus tahu kalau misalkan di DNS itu ada beberapa record ya. Salah satunya adalah A record ini, ya. Kemudian NS record, MX record, CNAME record ya. Teman-teman belajar itu. Nah, di sini saya akan buat simpel aja. Setelah itu misalkan di sini server ya, server 1 in A 172.16.1.10. Jadi ketika klien nanti misalkan ngeping server 1.jojo.com, maka dia akan resolve ke sini. Begitu juga dengan NS1 juga sama sih. NS1 misalkan di ping nih, NS1 ping ns1.jojo.com. Nah, nanti resolve ke sini gitu. Saya akan buat simple aja seperti ini. Atau kita juga bisa tak tambahin contoh lagi deh. CNAME, pakai CNAME. Misalkan DNS in CNAME atau jangan ini. Web lah misalkan. www in CNAME server 1.jojo.com. Ini CNAME. CNAME itu apa? CNAME itu alias. Jadi subdomain www.jojo.com itu sebenarnya mengarah ke server 1.jojo.com. Gitu sih sederhananya. Gitu. Ini CNAME ini bisa dipakai beberapa banyak kali terserah. Misalkan www.ftp in CNAME server 1.jojo.com. Boleh juga Samba in CNAME server 1.jojo.com, terserah ya. Terus perlu teman-teman catat ya, kalau misalkan kalian ngetik domain itu pastikan kasih titik di bagian belakang ya. Kalau subdomain kalian ini nggak masalah, tapi kalau misalkan seperti ini pasti titik ya, jangan lupa. Itu ngasih tahu kalau misalkan di belakangnya ini udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Oke, saya akan buat simple aja, udah gini aja ya. Terus lanjut ke reverse DNS, reverse zone-nya. Sederhana aja, saya akan copy db jojo jadi db jojo 4 ya. db jojo 4. Nah, di sini hapus aja, yang kita butuhkan hanyalah ini. Nah, sisakan ini ya, sisakan ini aja. Kemudian kita udah bisa ngurus lupa aku. Nah, yang ini nah. Udah ini aja. Ini yang kalian sisakan ya, kalian sisakan. Informasi terkait NS record itu harus disimpan juga di reverse zone. Di sini kita akan manfaatkan PTR record untuk nge-translate domain ke IP. Kebalik, IP ke domain. Jadi misalkan nih, aku pengen nge-translate IP 172.16.10 menjadi server 1.jojo.com. Caranya 10 in ptr server 1.jojo.com. Seperti ini. Jangan lupa titik di akhir. Di sini kok 10 aja gitu, bukan 172.16.110, karena kita pakai 3 oktet waktu konfigurasi named.conf.local. Nah, kita balik lagi deh. Kita balik lagi ke bin named.local. Nah, di file named.conf.local di sini reverse zone-nya kita atur pakai 3 oktet di sini. Yaitu 172.172.16.1. Nah, karena di sini kita pakai 3 oktet, ya udah di filenya yang ada di sini, di file zone-nya itu kita pakai oktet terakhirnya buat ngasih tahu ini nge-translate kemana gitu. Jadi ya sederhananya 172.16.10 dilanjutin ke sini 10 itu dia ngarah ke server 1.jojo.com. Oke, sekali lagi 172.16.1.10. Nah, itu dia ngarah ke server 1.jojo.com. Udah. Gimana, gampang ya? Semoga paham. Udah gini aja. Karena saya cuma pengen satu aja dulu.
Kemudian kalau udah gimana? Ya udah tinggal di restart. Bisa pakai sistem CTL, restart, named seperti ini. Kita bisa langsung cek statusnya. Ya kalau pastikan di sini running ya. Di sini aktif running, atau kalau misalkan pengen lebih yakin lagi, pakai jurnal CTL XEU named nama servisnya. Nah, teman-teman coba scroll ke atas dulu ya. Nah, pastikan di sini all zones loaded. Kalau misalkan ada masalah di file zone-nya, itu nanti ketahuan di sini. Ada masalah gitu. Nah, oke, tak kasih tunjuk sekali lagi. Ketika restart servisnya, langsung aja pakai jurnal CTL XU named. Kemudian kalau misalkan nggak ketemu, kita scroll atas ya, scroll ke atas. Pastikan di sini tulisannya all zones loaded. Ini menunjukkan bahwa file zones-nya DB Jojo sama DB Jojo 4 itu tuh nggak ada masalah sama sekali. Misalkan aku ngawur nih ya. Misalkan aku ngawur. Misalkan di sini ada, aku copy, aku pakai AAA record, tapi dia pakai IPv4 nih di sini. Nah, jadi masalah nggak? Ya pasti jadi masalah. Kita bisa bisa cek sistem CTL, restart, named. Terus habis itu jurnal, langsung aja jurnal. Oke, scroll ke atas dikit. Nah, oke ya, di sini bisa kalian tahu, bisa ketahuan. Ada bedanya ya tadi, waktu all zones loaded, yang tadi itu nggak ada masalah apa-apa. Tak scroll lagi ke atas nih, buat bukti ya. Mana tadi? Nah, yang sebelumnya di situ tuh, di sini nggak ada merah-merahnya sama sekali. All zones loaded. Ya udah. Nah, beda lagi dengan yang tadi ya. Waktu bikin DNS record yang agak ngawur. Nah, di sini merah nih, ya. Not loaded. Nah, bisa dilihat di sini not loaded due to errors. Ya udah. Kita coba cek di sini di mana nih? Oh, di line 17 dari file DB Jojo. Di sekitar 172.16 bad IPv6. Nah, dijelasin gitu. Nah, ini salah satu cara troubleshooting buat teman-teman ya. Jadi buat pingin apa ya? Biar cepat selesai lah masalahnya gitu. Bisa dicek di sini. Ya udah, tinggal diperbaiki. DB Jojo misalkan hapus langsung gitu. Simpen. Habis itu restart lagi. Kemudian kita cek lagi XEU named. Nah, coba scroll atas ya. Scroll ke atas. Nah, di sini di atasnya all zones loaded, di sini nggak ada masalah nih, nggak ada yang merah-merah lagi. Oke, sekarang udah selesai ya. Udah selesai. Sebelum kita tes di klien, kita tes dulu di servernya sendiri. Cat httresolve.conf. Nah, di sini kita ubah ya. Edit file vim etc resolve.conf. Di sini kita ganti name server yang ini di belakang sendiri. Ini dihapus juga nggak masalah sih. Menjadi IP si servernya sendiri. 1.16.10.1.10. Oke, ini adalah servernya ya. Oke, ini yang saya remote. Nah, oke. Kalau misalkan udah, kita bisa pakai command nslookup server1.jojo.com. Nah, dia menampilkan hasil nih. Hasilnya, ini server DNS-nya. Hasilnya dari lookup server ini apa? Ya di sini ini. Server1.jojo.com itu dia menunjukkan IP 172.16.1.10. Kita juga bisa ping nih server1.jojo.com. Bisa. Karena ada DNS ya yang mengubah domain ke IP. Bisa dilihat di sini domain server1.jojo.com dia diubah jadi IP. Kemudian kebalikannya nih buat ngetes reverse zone-nya. Ya udah, kita tinggal nslookup IP-nya 172.16.1.10. Nah, di sini dikasih tahu kan 10.1.16.172 in addr.arpa itu dia ngasih tahu server1.jojo.com. Oke, berarti ini berhasil ya, bisa ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba cek di Debian client. Nah, ini kliennya nih.
Kita coba cek etcresolve.conf-nya. Di sini dia udah aku set ya ke 172.16.110. Langsung aja kita tes ping server1.jojo.com. Nah, dia resolve ya. Dia bisa. Kita nslookup nih, kita nslookup IP-nya. Oh ya, dia bisa. Ya udah, selesai nih konfigurasi DNS servernya. Kalau misalkan pengen nambah lagi DNS recordnya, ya silakan. Kalau misalkan pengen nambah lagi DNS recordnya, tinggal masuk ke var libin lagi ke db jojo-nya. Misalkan aku pengen firewall nih, aku punya server firewall, aku pengen ngeping firewall ya. PFW misalkan firewall seperti ini ya. Firewall in address, aduh nggak rapi nih. Nah ini IP-nya firewall-nya misalkan 192.168.1.1. Nah ini IP firewall-nya. Udah. Oh ya jangan lupa biasakan kalau misalkan setelah ngedit file zone-nya itu diedit ya di sini serialnya di sini. Ini sederhananya buat ngasih tahu bahwa ada update gitu, bahwa ada update di filenya. Filenya itu ada update. Kemudian ya udah restart, restart ya, pakai komen tadi ya systemctl restart nemet. Sekarang kita coba apakah udah bisa dipakai di ping firewall.jojo.com. Bisa ya. Nah, di sini dia ngasih tahu nih resolve firewall.jojo.com itu IP-nya ini. Oke. Kalau nslookup, kita nslookup IP-nya bisa nggak? Nggak bisa. Ya, karena kita nggak buat reverse zone-nya. Reverse zone-nya kan tadi pun juga 172.16.1. Terus kalau misalkan beda gimana? Ya udah tinggal buat lagi. Kalau misalkan beda ya tinggal masuk ke etc bin vim.named.com.local. Ya teman-teman buat lagi di sini. Misalkan di sini diganti jadi 172.192.1, misalkan gini ini. Aku copy. Di sini aku copy ya. Aku buat lagi di sini 1.168.192. Nah, seperti ini. Terus di sini diganti, jangan sama ya nama filenya. Nggak boleh. Misalkan Jojo 4 kedua misalkan. Nah, bisa gini, terserah. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya, gampang banget. Kita udah tes juga, udah bisa. Silahkan teman-teman belajar, explore DNS record yang lainnya juga, seperti MX record, apa tuh namanya, IPv6 yang AAAA record, dan yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.